Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Febrianti dari kelas 9C absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni grafis. Seni grafis adalah bentuk seni rupa dua dimensi yang memiliki ukuran panjang dan lebar sama seperti karya seni lukisan. Seni grafis diciptakan di atas permukaan yang disebut dengan plat. Plat yang dijadikan media ini meliputi papan kayu, plat logam, lembaran kaca akrilik, lembaran linoleum, atau batu linografi. Jenis karya seni grafis berdasarkan teknik. 1. Cetak datar. 2. Cetak tinggi. 3. Cetak dalam. 4. Cetak saring. Cetak datar. Cetak datar atau planographic print ini merupakan teknik seni cetak menggunakan klise datar. Teknik ini menggunakan prinsip tolak-menolak dan tarik-menarik antara tinta dan air. Ada beberapa contoh dari teknik ini seperti lithografi, monotype, dan teknik digital. Cetak tinggi. Cetak tinggi atau teknik jungkil. Teknik yang menggunakan klise atau acuan atau alat cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Contohnya biasa terdapat pada stempel. Cetak dalam. Cetak dalam atau intaglio print. Teknik cetak dengan prinsip penggoresan imaji ke atas permukaan. Bagian dalam yang digores menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Teknik ini banyak digunakan untuk teknik pencetakan uang kertas, surat-surat berharga, dan paspor. Cetak saring. Cetak saring atau sablon salah satu proses teknik yang menggunakan layar screen dengan kerapatan serat tertentu. Seperti yang diketahui, sablon seringkali dilakukan pada bidang yang datar, di mana media yang sering digunakan antara lain bisa kaos, kain spanduk, kertas, dan lain sebagainya. Proses pembuatan seni grafis berdasarkan teknik. Proses pembuatan cetak datar menggunakan air, bahan-bahan dan alat. 1. Air 1 ember. 2. Kertas gambar. 3. Cat. 4. Kain lap. 5. Tempat cat. 6. Kuas. 7. Koran bekas untuk alas. Langkah-langkah. 1. Air dituangkan cat beraneka warna, kemudian ditiup untuk mendapatkan gambar yang diinginkan. Kedua, letakkan kertas di atas air yang telah digambar. Ketiga, kertas ditekan sambil diratakan. Keempat, angkat kertas dari air. Proses pembuatan cetak tinggi. Bahan dan alat. 1. Bahan alam seperti pelepah pohon pisang, ketela, wortel, kentang, dan lain-lain. 2. Cat air atau pewarna makanan. 3. Pisau atau cutter. 4. Buku gambar A4 atau kertas HVS. 5. Koran bekas. 6. Lilin. 7. Krayon. Cara pembuatan cetak datar. 1. Buka koran bekas untuk menjadi alas saat melakukan kegiatan agar warna-warna tidak mengenai lantai. 2. Campur perwarna makanan dengan air biasa agar mendapatkan warna yang bagus dan tidak terlalu pekat. 3. Potong pelepah pisang, kentang, dan wortel dengan permukaan datar dan bentuk sesuai keinginan. 4. Pelepah pisang, wortel, dan kentang yang telah dipotong dan dibentuk sesuai keinginan dilumuri dengan pewarna makanan. 5. Kemudian bahan alam yang telah dilumuri pewarna ditempelkan di kertas HVS putih bentuk sesuai pola yang diinginkan. Proses pembuatan cetak dalam. 1. Menggambar sketsa pada acuan cetak. 2. Memahat dan cungkil dengan menggunakan pahat grafis dan bagian yang tidak kena tinta dibuang. 3. Gunakan roll untuk meratakan tinta di atas kaca. 4. Gunakan roll untuk memberikan tinta pada permukaan cetak. 5. Letakkan di atas kertas acuan cetak dengan posisi cetakan menempel ke bawah. 6. Tekan permukaan kertas dengan roll untuk hasil maksimal. 7. Angkatlah kertas secara perlahan melalui permukaan acuan cetak. 8. Setelah selesai, lihat hasil karya dari permukaan yang tampil. Proses pembuatan cetak saring atau sablon. 1. Menggunakan software grafis. Pisahkan warna dari gambar yang akan disablon. 2.
Cetak masing-masing bagian warna yang sudah dipisah tadi dengan printer laser. Cetak semuanya dengan warna hitam. 3. Olesi permukaan screen dengan obat off drag. Tunggu sampai obat off drag tersebut agak kering. 4. Letakkan hasil cetakan dan screen yang sudah diolesi obat off drag tadi ke atas meja off drag. Lalu sinari dengan lampu di bawah meja off drag sekitar 3-5 menit. 5. Setelah screen disinari lampu sampai 3-5 menit, lalu semprot screen tersebut dengan alat penyemprot air, sehingga bagian yang mengandung gambar yang diinginkan menjadi berlubang. 6. Campur pasta atau rubber dengan tinta warna atau pigmen sesuai warna yang diinginkan. 7. Lumuri triplek dengan lem meja. 8. Masukkan kaos ke triplek yang sudah dilumuri lem meja. Penggunaan triplek bertujuan agar diperoleh permukaan kaos yang rata. 9. Letakkan screen di atas kaos, lalu tinta dituang ke atas screen. Tarik tinta yang sudah dituang tersebut dengan rakel, sehingga tinta turun ke kaos melalui screen yang berlubang. 10. Tunggu sampai kering, lalu ulangi untuk menarik tinta ke kaos 2-3 kali. 11. Setelah selesai untuk semua warna, keringkan sablon pada kaos tersebut dengan sinar matahari dan hair dryer. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.